Jesus, I surrender all to Him. I freely give. I will ever love and trust Him in His presence daily live. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. Berserah kepada Yesus, di kakinya ku sujud. Nikmat dunia ku tinggalkan, Tuhan terima anak-Mu. Berserah kepada Yesus, aku jadi milik-Mu. Bila Roh-Mu meyakinkan bahwa Kau pun milik-Ku, aku berserah. Aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. To You, Lord, I surrender. In You I found my strength, and now I give my life for the glory of Your name, Your name. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. Shalom, salam kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi kepada semua anggota jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur karena sekali lagi kita boleh berkumpul, beribadah bersama-sama di dalam keluarga kita masing-masing. Dan juga selamat Hari Guru kepada guru-guru khususnya di jemaat kita TGP.
Jadi firman Tuhan yang kita pelajari bersama-sama pada pagi hari ini diambil di dalam Roma 14 ayat 13 sehingga 23. Sekali lagi firman Tuhan, Roma 14 ayat 13 sehingga 23, dan saya akan bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia. Jangan memberi batu sandungan. Ayat yang ke-13. Karena itu, janganlah kita saling menghakimi lagi. Tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Aku tahu dan yakin dalam Tuhan Yesus bahwa tidak ada suatu yang najis dari dirinya sendiri. Hanya bagi orang yang beranggapan bahwa sesuatu adalah najis, bagi orang itulah sesuatu itu najis. Sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang engkau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntutan kasih. Janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu, karena Kristus telah mati untuk dia. Apa yang baik yang kamu miliki, janganlah kamu biarkan difitnah. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Sebab itu marilah kita mengajar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Segala sesuatu adalah suci, tetapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersandung. Baiklah engkau jangan makan daging atau minum anggur atau sesuatu yang menjadi batu sandungan untuk saudaramu. Berpeganglah pada keyakinan yang engkau miliki itu bagi dirimu sendiri di hadapan Allah. Berbahagialah dia yang tidak menghukum dirinya sendiri dalam apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Ayat yang terakhir, barang siapa yang bimbang kalau ia makan, ia telah dihukum, karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman, dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita untuk hari ini, firman Tuhan yang kita pelajari, yaitu saling bergantung dalam pembangunan iman. Sekali lagi, saling bergantung dalam pembangunan iman. Saudara yang dikasihi Tuhan, memang untuk kita bertumbuh, untuk kita menjadi dewasa di dalam iman kita kepada Tuhan, kita memang saling bergantung satu dengan yang lain sebagai satu tubuh di dalam Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu ibadah boleh membantu kita untuk lebih dewasa di dalam Yesus. Boleh membantu kita membangun di dalam iman kita kepada Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukan semua ada karunia memimpin. Sebab itu ketika kita dilayani oleh orang lain, maka saya percaya itu boleh membantu iman kita bertumbuh di hadapan Tuhan.
Karena itu apabila kita saling melayani, kita membantu di dalam pertumbuhan iman kita kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang kita baca dan pelajari pada hari ini di dalam Roma 14 ayat 13 sehingga 23. Kita tahu firman Tuhan ini ditulis oleh Rasul Paulus, dan di dalam ayat yang pertama sehingga ayat yang ke-12 ianya berbicara mengenai hal jangan menghakimi. Dan di dalam ayat 13 ini merupakan peralihan, karena di dalam ayat 14 sehingga ayat terakhir yang sudah kita baca itu berbicara tentang makanan, di mana semua makanan tidak ada suatu pun yang tidak baik, semuanya suci. Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan ini kita belajar bahwa makanan sesuatu yang suci dan boleh dimakan oleh semua orang percaya, yaitu kita. Tetapi Rasul Paulus menyatakan bahwa meskipun semuanya boleh dimakan, tetapi kalau sesuatu hal itu menjadi batu sandungan bagi saudara kita atau membuat imannya lemah, maka nasihat firman Tuhan adalah lebih baik jangan makan, supaya tidak menjadi batu sandungan, dengan tujuan untuk menghormati orang yang tidak memakan makanan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, memang semua makanan adalah suci, tetapi bagi orang yang menganggap itu najis baginya. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan menyatakan bahwa kerajaan Tuhan atau kerajaan Allah bukan semata-mata atau bukan soal makanan, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita yang diberikan oleh Roh Kudus. Sebab itu nasihat Rasul Paulus adalah jangan merosakkan pekerjaan Allah dengan soal makanan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita hari ini saling bergantung dalam pembangunan iman. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai satu tubuh memang kita perlu saling membangun. Sebagai satu tubuh di dalam Yesus, kita memang perlu saling menguatkan. Dan melalui firman Tuhan hari ini, kita belajar bahwa sebagai anak-anak Tuhan, kita memang perlu saling membangun iman di dalam Yesus Kristus. Dan untuk kita saling membangun iman, maka dikatakan di dalam firman Tuhan yang sudah kita baca, bahwa orang yang kuat imannya tidak makan makanan yang walaupun dia boleh makan, karena dia tidak mau menjadi batu sandungan bagi saudaranya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam konteks kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, kita terdiri daripada jemaat yang memiliki iman yang berbeza. Sebab itu, sebagai orang percaya, supaya kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain, kita melakukan hal-hal yang memberkati, kita melakukan firman Tuhan, supaya orang yang lemah imannya boleh diberkati dan iman mereka juga boleh bertumbuh.
Saudara yang dikasihi Tuhan, hal kedua yang kita pelajari adalah untuk saling bergantung dalam membangun iman adalah tidak mementingkan diri sendiri. Kita melihat di dalam pembacaan firman Tuhan bahwa nasihat firman Tuhan, walaupun boleh makan semua makanan, tetapi karena tidak mau menjadi batu sandungan, maka tidak memakannya. Ini menunjukkan sikap yang tidak mementingkan diri sendiri. Dan sebagai satu tubuh di dalam Yesus Kristus, orang yang sudah memiliki iman yang baik, sudah memiliki iman yang dewasa, tidak merasa cukup hanya untuk dirinya, tetapi mau membantu orang lain, supaya orang lain juga boleh bersama-sama berkembang di dalam iman kepada Tuhan, menjadi dewasa di dalam iman kepada Tuhan Yesus. Jadi di sana ada sikap yang tidak mau mementingkan diri sendiri, mau melihat setiap anak-anak Tuhan memiliki iman yang dewasa di dalam Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, hal ketiga yang kita boleh pelajari dalam saling bergantung dalam pembangunan iman kepada Kristus adalah kita sebagai satu tubuh saling menghargai, saling menghormati perbedaan yang ada. Orang yang boleh makan semuanya menghargai orang yang mungkin tidak boleh makan sesuatu. Contohnya ada anggota jemaat yang ada kekurangan, kita tidak saling menghina, kita tidak saling merendahkan, tetapi kita belajar untuk saling menghargai setiap perbedaan yang ada di dalam jemaat kita. Maka saya percaya ketika kita saling menghargai, saling menghormati, maka kita boleh sama-sama membangun iman kita kepada Tuhan. Kita boleh sama-sama menjadi dewasa di dalam iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, hal terakhir yang kita boleh pelajari adalah melalui firman Tuhan ini mengajar kita tentang hal yang utama di dalam kehidupan kita. Dikatakan di dalam firman Tuhan yang kita baca bahwa kerajaan Tuhan bukan soal makanan, tetapi soal kebenaran, soal damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini menyatakan bahwa kita perlu memahami, kita perlu mengetahui apa yang utama, apa yang penting di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan jemaat kita. Jadi sekarang bukan waktu, pastinya bukan waktu untuk kita saling menyalahkan, bukan waktunya untuk kita saling menyakiti, tetapi ini waktunya untuk kita melakukan hal yang lebih penting, hal yang lebih utama, yaitu saling membangun iman di dalam Yesus Kristus, saling menguatkan, saling mendorong, saling menjadi berkat satu dengan yang lain di dalam Yesus Kristus. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur karena firman Tuhan hari ini kita belajar untuk saling membangun iman kita di dalam Yesus Kristus. Jadi kita bertumbuh di dalam Tuhan, kita tidak boleh bertumbuh secara pribadi, tetapi kita bertumbuh bersama-sama. Kita saling memerlukan di dalam kita membangun iman kita kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan, kita belajar untuk saling membangun iman kepada
Kristus. Kita belajar bahwa untuk kita bertumbuh, kita bergantung satu dengan yang lain. Sebab itu marilah sesuai dengan firman Tuhan yang kita pelajari untuk saling membangun iman di dalam Yesus. Orang yang kuat imannya membantu orang yang lemah imannya supaya boleh bersama-sama membangun iman di dalam Yesus. Dan juga sebagai orang percaya, kita tidak mementingkan diri sendiri. Kita juga tahu bahwa sekarang adalah waktu untuk kita melakukan hal yang lebih penting, yaitu membangun iman kita menjadi dewasa di dalam Yesus Kristus bersama-sama dengan saudara seiman yang lain. Sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lakukannya dengan sukacita. Tuhan memberkati. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kita tunduk kepala dan berdoa bersama-sama. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur atas firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan akan terus memberkati hidup kita. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang sudah kami pelajari. Memang Tuhan, kami akui, kami boleh bertumbuh, kami boleh menjadi dewasa. Iman kami kepada Tuhan itu banyak bantuan daripada rekan-rekan seiman kami. Sebab itu kami bersyukur karena kami dikelilingi oleh teman-teman, saudara-saudara yang saling menguatkan, saling mendorong satu dengan yang lain. Biarlah firman-Mu memberkati kami, supaya kami sebagai anak-anak Tuhan akan sentiasa saling menguatkan, saling mendorong, supaya setiap kami boleh bertumbuh di dalam iman kami kepada Tuhan, boleh menjadi dewasa iman kami kepada Tuhan. Kami tidak mau hanya kami sendiri sahaja yang menjadi dewasa, tapi kami rindu setiap bahagian di dalam tubuh Kristus menjadi dewasa. Bapa, terima kasih. Saat ini kami mau berdoa untuk jemaat-Mu, khususnya di TGP, dimanapun mereka berada. Tuhan, Engkau memberkati. Dimanapun mereka berada, Engkau melindungi. Dimanapun mereka berada, Tuhan menjaga, Tuhan memelihara mereka setiap hari, setiap masa, setiap waktu. Bapa di surga, Engkau yang memberikan kekuatan, Engkau memberikan sukacita bagi jemaat kami. Engkau memberikan mereka kekuatan untuk menghadapi apapun keadaan. Bapa di surga, Engkau juga mencukupkan segala sesuatu yang mereka perlukan. Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk guru-guru kami yang ada di TGP. Kami bersyukur karena mereka memiliki komitmen di dalam tugas mereka. Bahkan kami tahu mereka dipanggil untuk menjadi berkat bagi Tuhan. Karena itu Tuhan, dimanapun mereka berada, dimanapun mereka bekerja, bertugas, mengajar, Engkau berkati, Engkau berikan mereka kekuatan. Demikian juga dengan setiap anggota jemaat kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk negara kami. Engkau memberkati negara kami, Engkau memberkati pemimpin-pemimpin kami untuk barisan hadapan yang bertugas. Bapa di surga, Engkau berikan mereka kekuatan untuk mereka boleh melaksanakan tugas mereka dengan baik. Bapa, terima kasih. Kami serahkan semuanya ini dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu, Tuhan. Bapa kami yang ada di sorga,
dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.